Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, semangat semua ya, Bapak lihat. Oke, gimana nih sebelum berangkat sekolah tadi? Kalian makan belum? Sarapan Sudah. belum? Sudah, Pak. Sudah. Coba sarapan apa? Nasi goreng. Nasi goreng, enak banget. Oke, coba di sini Bapak akan memimpin doa sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini. Baiklah, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak di sini ada ice breaking buat kalian nih, biar kalian nggak bosan. Walaupun kalian udah sarapan, pasti kalian agak, aduh Pak, mengantuk Bapak, itu ya nggak? Iya, Pak. Oke, berarti Bapak ada ice breaking buat kalian nih. Bapak ada satu pensil nih, udah di tengah. Bapak ada satu pensil. Jadi Bapak taruh satu pensil ini di tengah. Nanti Bapak akan memberikan kosakata yaitu clap, boom, and then tag. Iya, ambil ya. Berarti kalau Bapak bilang clap, berarti kalian tepuk tangan satu kali. Clap. And then kalau Bapak bilang boom, kalian mengentakkan ke meja tangannya satu kali. Boom. Kalau Bapak bilang tag, kalian ambil cepet-cepet pena itu. Paham nggak? Paham, Pak. Oke, sudah paham. Coba kalian berdiri dulu. Kita coba dulu. Baik. Kita coba dulu ya. Baik, ayo. Clap. Clap. Clap, boom, 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 clap, 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 boom, tag. Ayo, siapa yang dapat coba? Iya, oke, dapat. Coba taruh lagi, kita ulang lagi. Satu kali lagi ya. Coba, clap, 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 boom, boom, clap, boom, 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 clap. Clap, 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 boom, tag. Bola, santai. Nih, kalian coba lebih fokus lagi. Kalau Bapak bilang clap nih ya. Kalau Bapak bilang clap, kalian tepuk tangan satu kali. Clap. Nah, coba dulu clap. Nah, kalau boom kalian ngentain meja ya. Boom. Nah, coba boom. Nah, tag coba ambil jangan coba. Nah, tag. Nah, gitu ya. Coba ulang sekali lagi. Ada yang nggak fokus tadi. Coba ayo. Clap, clap, boom, boom, clap, clap, tag. Iya. Baik. Coba langsung kita semua ya. Oke, silakan duduk anak-anak. Baik, Bapak di sini ingin menyampaikan kita hari ini ngapain sih Pak? Coba ada yang udah tahu belum kita ngapain hari ini? Belum, Pak. Kita mau ngapain, Pak? Oke, Bapak akan menjelaskan kita ngapain sih Pak hari ini. Baik, hari ini tuh kita akan membahas tentang nilai moral mengenai dan kepemimpinan Sang Sapurba dari Bukit Siguntang. Coba di sini Bapak ingin bertanya, ada yang udah tahu belum Bukit Siguntang itu apa? Atau gimana sih Bukit Siguntang itu Pak? Gitu. Ada yang udah tahu belum? Ya, Pak. Ya, coba. Bukit Siguntang itu indah banget, masih kejaga kelestariannya. Oke, kamu tahu ya, kamu udah tahu, mantap berarti kamu udah tahu. Kamu pernah diajak orang tua kamu ke sana ya? Pernah? Wih, mantap. Yang lain? Ada yang sudah juga? Belum, Pak. Oke, yang cowok sudah belum? Belum, Pak. Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Gitu. Bapak akan jelaskan di sini nanti ya. Bapak, sebelum kita mulai, Bapak ingin kalian mengisi ini terlebih dahulu ya. Dari Bayu. Oke, Ricky. Fadila. Penny. Nanti kalau sudah diisi, nanti diberikan lagi ke Bapak. Oke, sudah? Oke, sudah. Kumpulkan jadi satu ya. Oke, pintar. Coba Bapak ingin bertanya pada kalian,
apakah di sini yang ada mengenal satu sama lain? Ada nggak yang kenal nih? Belum ada Pak, beda kelas semua. Oke, belum ada, beda kelas ya. Coba kamu kelas berapa? Fadila kelas berapa? Kelas 9. 9 apa? 91. Oke, 91. Kamu Ricky ya? Kelas berapa? 92. 92. Oke. Nih, kita akan kenalan lebih jauh lagi. Bapak ingin kalian memperkenalkan diri kalian satu persatu, nama, asal kalian dan hobi. Ya, asal, nama, hobi dan kelas. Asal, nama, hobi, kelas. Oke, dimulai dari kamu dulu. Perkenalkan. Ricky. Main bola. Kelas 92. 92. Oke. Asal kamu dari mana? Dari Palembang apa dari mana? Dari Palembang. Oke, dari Palembang. Ada orang Palembang nih. Oke, dimulai Bayu. Perkenalkan, nama saya Bayu. Bayu. Hobi saya memancing. Mancing. Asal Palembang. Kelas berapa? Kelas 94. 94. Gila 94. Oke. Ya, mulai siapa? Perkenalkan, nama saya Fadila Arhayu, hobi menggambar. Saya berasal dari Palembang dan saya kelas 91. Oke, 91. Ya, yang ini? Perkenalkan, saya Penny. Saya memiliki hobi membaca. Saya dari kelas 95. Oke, benar ya. Coba Bapak ingin kalian siapa nama yang ini? Penny. Penny. Yang dua kenapa nggak tahu? Tahu nggak ini namanya siapa? Siapa? Penny. Penny. Bener nggak namanya Penny? Benar, Pak. Oh, bener. Oke. Coba Bapak ingin ini siapa namanya? Ricky. Oke, Ricky. Bayu, kenapa kamu nggak kenal Ricky? Kamu belum kenal ya? Salah. Oke, nggak kenal. Bener nggak ini namanya Ricky? Kamu bener nggak namanya Ricky? Kamu bener nggak namanya Ricky? Bener ya? Oke, bener namanya Ricky. Berarti kalian sudah mengenal satu sama lain di sini ya. Baik, Bapak ingin menjelaskan dulu nih aturan kelompok kita. Kita memiliki aturan. Yang pertama itu kita tidak boleh saling mengejek satu sama lain. Kayak misalkan contohnya, kalau misalkan teman lagi mengobrol, kalian mengejek dengan kata-kata atau dengan ekspresi muka tuh jangan ya, karena kita sini saling menghargai. Terus kita menghargai juga pendapat teman. Kalau teman kita sedang mengeluarkan pendapat, kalian itu harus mendengarkan apa yang teman kalian keluarkan pendapatnya. Jadi kita enjoy aja di sini, kata anak muda ya. Kita enjoying, kita santai aja di sini. Tapi untuk kalian tuh mengeluarkan pendapatnya tuh jadi enak gitu kan. Terus kita di sini tuh harus menjaga kerahasiaan kita. Terus berani berbicara nih, berani speak up. Kita harus berani ngobrol, berani ngomong, jangan diem aja, harus semangat kita. Walaupun kita di sini cuman mengeluarkan pendapat, tapi kalian Bapak harap harus semangat juga gitu. Gimana anak-anak? Paham nggak? Paham, Pak. Setuju ya? Setuju. Oke, semuanya sudah setuju. Bapak di sini akan meminta kalian untuk melihat satu video. Nanti video ini kalian akan melihat videonya, terus Bapak ingin kalian itu menyampaikan pendapat kalian tentang mengenai video yang Bapak berikan. Paham? Paham. Oke, ini video pertama. Bapak ada 2 video nih. Ini video pertama. Di tanah Sumatera Selatan, berdirilah sebuah bukit sunyi yang menyimpan kisah agung dari masa silam. Bukit ini dipercaya sebagai tempat suci, tempat bertemunya langit dan bumi. Konon, dari bukit inilah para leluhur mulia turun membawa kebijaksanaan. Mereka menjadi awal lahirnya pemimpin besar di tanah Sriwijaya. Dengan hati bijaksana, pemimpin-pemimpin ini membawa kedamaian bagi rakyatnya. Bukit Siguntang pun menjadi sumber kekuatan spiritual dan persatuan. Hingga kini, bukit itu tetap berdiri menjaga warisan leluhur. Bukit Siguntang mengajarkan kita bahwa kebesaran lahir dari kebijaksanaan dan persatuan. Baik, tanah Sumatera Selatan. videonya sudah selesai. Bapak ingin bertanya satu persatu dengan kalian nih. Apa yang kalian dapatkan dari video yang Bapak tayangkan tadi? Coba satu persatu dari Ricky. Pak, simpulannya Heeh. menonton semua ini, saya baru tahu tentang kerajaan di Bukit Siguntang ini.
Oke, benar ya. Memang ada Bukit Seguntang ini ada dan sudah menjadi budaya Palembang, salah satu budaya Palembang dan itu harus dilestarikan. Nah, oke, dan itu memang harus kalian tuh harus mengetahui Bukit Seguntang itu apa dan di mana. Baik, ya selanjutnya. Ya Pak, berarti kesimpulan tentang Sangsa Purba ini ternyata memiliki julukan Gentara Alam. Oke, ya benar ya anak-anak. Sangsa Purba ini memang memiliki julukan Gesai Gentara Alam. Itu lebih dikenal di Palembang karena orang Palembang lebih mengenal si Gentara Alam daripada Sangsa Purba. Baik, selamat lagi selanjutnya. Ya, silakan. Pak, kesimpulan yang saya dapatkan setelah menonton video ini adalah raja-raja tersebut memiliki sifat yang sangat bijak dan membawa kedamaian untuk rakyat-rakyatnya. Iya, benar sekali ya anak-anak ya. Memang orang zaman dulu, raja-raja zaman dulu tuh memang sangat memiliki nilai-nilai moral yang sangat tinggi. Dan salah satunya raja ini. Raja kita yang kita bahas itu memang sangat memiliki nilai moral-moral yang tinggi dan kepemimpinan yang baik ya. Baik, apa lagi selanjutnya? Saya Pak. Ya, selanjutnya tadi. Jadi setelah saya menonton video animasi tersebut, saya bisa menarik kesimpulan bahwasanya Bukit Seguntang itu tempat lahirnya pemimpin besar Pak, yaitu Sangsa Purba dan juga para pemimpin besar kerajaan Sriwijaya Pak. Oke, sangat benar ya, benar sekali. Itu memang si Bukit Seguntang ini memang sangat melahirkan kerajaan-kerajaan dan pemimpin-pemimpin yang sangat bagus dan sangat mirip tinggi lah moral kepemimpinannya ya. Baik, sudah kita sampai di sini. Bapak ingin kalian itu mengenal lebih jauh apa sih Bukit Seguntang itu, filosofinya apa sih? Coba di sini, apakah ada yang sudah mengenal filosofi Bukit Seguntang? Ada Pak. Oke, belum tahu ya? Belum Pak. Belum tahu. Oke, Bapak akan menjelaskan di sini filosofi Bukit Seguntang. Nah, jadi Bukit Seguntang itu, kalau kalian mau tahu, kalau kalian nggak tahu itu Bukit Seguntang itu dulunya gunung, anak-anak. Gunung tetapi memiliki seorang pemimpin. Pemimpin yang memiliki nilai moral yang sangat tinggi saat dia memimpin, dan pemimpin ini itu berasal dari Melayu ya, lebih tepatnya Melayu Johor, dia Malaysia anak-anak ya, dan dia tuh datang ke Palembang untuk memimpin di Bukit Seguntang. Nah, di Bukit Seguntang ini konon katanya ia memiliki nilai moral yang sangat tinggi anak-anak, nilai kepemimpinan yang tinggi, jujur, adil, dan bertanggung jawab juga dia. Jadi itulah mengapa Bapak angkat tema ini, karena Bapak ingin anak-anak memiliki nilai moral yang tinggi dan juga jujur, nilai kepemimpinannya ada. Itu makanya Bapak adakan ini juga karena anak-anak zaman sekarang Bapak lihat banyak yang tidak memiliki nilai kepemimpinan, apalagi terutama laki-laki. Jadi makanya Bapak membuat BK kelompok ini agar kalian bisa mendapatkan nilai kepemimpinan dari Sangsa Purba ini atau legenda Bukit Seguntang gitu lah ya. Nah, baik, untuk ini apakah ada lagi yang ingin memberikan pendapat? Tidak ada? Tidak ada Pak. Baik, tidak ada ya. Coba Bapak ingin bertanya kepada kalian, apa sih yang kalian dapatkan tadi itu, atau enggak kalian mungkin ada ingin bertanya kepada Bapak, dipersilakan mengenai Sangsa Purba atau si Gentara Alam ini. Siapa yang ingin bertanya duluan? Rifki? Berarti Ya. Bukit Seguntang masih ada dan bisa didatangi. Ya, benar sekali anak-anak ya. Bukit Seguntang itu memang masih ada dan dapat didatangi. Sekarang menjadi destinasi tempat kita untuk ngobrol, nongkrong, ataupun anak-anak muda zaman sekarang. Dan itu sudah dibangun menjadi destinasi untuk anak-anak zaman sekarang datang ke sana untuk nongkrong, kafe gitu lah ya. Untuk kita enjoying di sana. Dulu memang sejarahnya dia sebuah gunung dan memiliki sebuah pemimpin. Tapi dia sekarang sudah menjadi tempat destinasi yang dapat dikunjungi oleh siapapun itu, dari kalangan manapun itu bisa semuanya ya. Baik, apakah kalian ingin bertanya lagi? Saya mau bertanya Pak. Silakan. Pak, mana sih contoh menghormati yang baik tuh? Oke, menghormati yang baik ya. Bagus sih pertanyaannya nih. Kita memang harus anak muda memiliki nilai yang menghormati.
Menghormati dalam hal apa sih Pak? Contoh nih, dalam ketika kita sedang kawan kita memberikan pendapat, kita menghormati apa sih pendapat teman kita dengarkan. Contoh Penny, Padilla memberikan pendapat. Nah, kalian Bayu sama Rifki mendengarkan apa yang pendapat mereka gitu. Itu berarti kalian menghargai teman kalian dalam berpendapat gitu. Itu berarti kalian sudah memiliki nilai menghargai teman gitu, menghargai suatu pendapat orang lain. Paham nggak anak-anak? Paham, Pak. Oke, paham ya. Silakan. Pak, tanggung jawab macam mana yang dapat kita terapkan di zaman sekarang? Oke, bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab ini sangat penting anak-anak ya. Apalagi dalam tindakan, dalam omongan kita. Omongan kita, apa yang kita omongkan itu harus ditanggungjawabkan. Terus tindakan kita juga. Misalkan kita memiliki destinasi nih tadi, destinasi. Kita memiliki destinasi. Terus kita memberikan teman kita rekomendasi. Saya ada rekomendasi tempat yang indah gitu misalkan. Nah, kamu ke sana aja ke Bukit Seguntang. Bukit Seguntang tuh indah banget. Nah, terus teman kamu datang ke sana. Terus teman kamu datang, malah teman kamu mendapatkan Bukit Seguntang itu tidak indah taunya. Nah, itu berarti kalian tidak bertanggung jawab kalian. Berarti kalian tidak dapat bertanggung jawab apa yang kalian omongkan. Sebaiknya anak zaman sekarang itu harus bertanggung jawab apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, apa yang mereka ucapkan itu harus dapat dipertanggungjawabkan gitu ya anak-anak. Jadi apa yang kalian omongkan, apa yang kalian tindakan itu harus sesuai dengan apa yang kalian bisa bertanggungjawabkan. Baik, paham nggak anak-anak? Paham, Pak. Baik, paham semua ya, pintar. Ini satu lagi ya, siapa? Tani ya? Iya, Pak. Baik, silakan Tani. Bapak tadi kan menjelaskan kalau raja di Sriwijaya ini memiliki nilai moral. Yang Bapak sebutkan tadi kepemimpinan menjadi contoh untuk rakyatnya dan juga ada tanggung jawab, ada sikap moral adil dan menghormati. Nah, di sini saya mau nanya mengenai moral kejujurannya, Pak. Kejujuran Cak Mano yang dilakukan raja itu di masa lampau, Pak, pas masa kerajaan Sriwijaya berlangsung, Pak. Oke, kejujuran ya, itu bagus juga pertanyaan, tapi bersangkutan dengan bertanggung jawab nih anak-anak ya. Kenapa sih, kenapa manusia harus jujur? Coba angkat tangan nih, siapa yang tahu? Ini mau menjawab? Karena Ya, manusia tersebut harus memiliki ucapan yang dipegang, yang dipercayai oleh orang lain, Pak. Kalau misalkan dia berbohong, Pak, sekalinya dia berbohong walaupun kebaikannya banyak, orang itu tidak akan percaya lagi. Hilangnya kepercayaan dari orang yang dibohongi tersebut, Pak. Oke, benar sekali ya anak-anak ya. Itu memang salah satu menjadi contoh nilai kejujuran pada kita pada zaman sekarang ya. Kalau kita memberikan pendapat, kalau kita memberikan sesuatu sama teman, kita harus jujur. Kita harus melontarkan kata-kata yang jujur kayak saya mau ke sini, saya mau nemenin kamu nih kemana gitu lah. Terus kamu memang jujur, kalau nggak saya sedang nggak bisa nih, saya sedang ada acara, tapi sedangkan kamu aslinya malah tiduran di rumah, malah nggak mau nemenin. Nah, itu kan nanti kalau misalkan terus-terusan teman kamu malah jadi menjauh gitu ya anak-anak. Jadi kita harus memiliki nilai kejujuran zaman sekarang ini. Jadi makanya itu Bapak mengadakan ini untuk kalian anak-anak muda zaman sekarang, anak SMP zaman sekarang. Apalagi kalian masih kelas 9 SMP yang untuk melanjutkan ke SMA yang lebih jauh lagi, nanti kuliah ya. Itu harus penting memiliki nilai-nilai kedisiplinan, kejujuran, bertanggung jawab dari sang sapurba ini anak-anak. Kalian harus mencontoh lah ya, kira-kira ya, mencontoh dan menerapkan kehidupan kalian sehari-hari. Dan itu tuh baik anak-anak, sikapnya ya, penting ya. Coba, kenapa sikap kepemimpinan yang baik itu penting? Kenapa anak-anak? Kira-kira kepemimpinan itu penting? Ya, baik Penny. Jadi Pak, kepemimpinan itu sangat penting kita terapkan di kehidupan sehari-hari di masyarakat seperti kita, seperti generasi sekarang itu karena bisa menjadi contoh atau juga bisa menjadi landasan yang dilakukan. Tapi kita harus juga menyaring, Pak. Menyaring contoh yang baik dan juga contoh yang buruk. Karena kita tidak bisa menerima mentah-mentah, Pak.
Baik, benar ya anak-anak ya, kepemimpinan itu memang harus ada setiap orang, apalagi kalau kalian menjadi suatu pemimpin kelompok nih. Kalian kan pemimpin kelompok, seharusnya kalau pemimpin kelompok tuh anggotanya akan meniru apa yang diperbuat oleh pemimpin kelompok tersebut. Jadi apa yang pemimpin kelompok itu lakukan itu akan dicontoh. Jadi makanya pemimpin kelompok itu harus memiliki sifat dan jiwa kepemimpinan. Contohnya kalau misalkan kalian menyuruh anak itu anggota-anggota kelompok, kalian harus tegas gitu, harus walaupun tegas tapi kalian harus adil gitu, adil juga. Jadi kalian harus memiliki jiwa kepemimpinan, anak-anak ya. Makanya Bapak ingin kalian itu memiliki nilai sifat-sifat kepemimpinan pada Bukit Siguntang melalui Raja Sangsa Purba atau Segentar Alam. Itu wajib kalian bisa kalian tiru di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Terus Bapak ingin kalian menyimpulkan tentang layanan kita pada hari ini. Siapa nih yang bisa? Angkat tangan. Ya. Iya Pak, setelah saya menonton ternyata saya baru tahu di Palembang ini ada tempat suci di Siguntang. Oke, iya benar ya anak-anak. Semua gunung itu sebenarnya suci dan sangat sakral ya anak-anak. Kita tidak boleh membuat hal-hal yang aneh-aneh yang tidak diperbolehkan oleh orang lain. Kita harus menjaga sikap kita di gunung. Itulah mengapa kita harus menjaga sikap kita di tempat-tempat orang lain yang belum kita kunjungi, apalagi yang tempat kita yang kita tidak tahu itu apa, itu di mana. Kalau misalkan ada larangannya, jangan kalian lakukan. Ya, baik anak-anak, apakah ada lagi yang ingin menyimpulkan hasil layanan kita? Saya mau Pak. Jadi dapat kita tarik dari diskusi kita tadi Pak, bahwasanya Raja Gentar Alam atau Raja Kerajaan Sriwijaya ini memiliki banyak moral Pak yang dapat kita lakukan sehari-hari dan wajib harus dimiliki pada seorang pribadi pelajar Pak, yaitu kepemimpinan. Karena pemimpinan ini harus kita miliki karena kita ini harus menjadi contoh yang baik bagi teman-teman kita sebagai kita nih pelajar ya Pak. Dan kemudian adil, kita juga harus adil Pak, dan bertanggung jawab. Jika kita memiliki diberi tugas oleh guru, kita harus memiliki tanggung jawab mengerjakan tugas dengan deadline yang ditentukan Pak. Kemudian menghormati. Kita banyak memiliki teman Pak yang berbeda ras, suku, agama, tapi kami itu tidak boleh memilih-milih teman Pak, tidak boleh menyaring berdasarkan ras Pak. Terima kasih Pak. Oke, bagus ya Penny ya. Tepuk tangan dulu, kita apresiasi Penny ya. Baik, bagus ya, benar apa yang dikatakan Penny itu ya. Kita harus memiliki nilai-nilai moral yang baik, kejujuran, terus disiplin. Ya, itu memang harus dimiliki oleh anak-anak zaman sekarang. Coba Bapak ingin bertanya, apa contoh kedisiplinan pada anak-anak zaman sekarang? Ada yang tahu nggak? Karangan. Disiplin, ya silakan. Disiplin itu apalagi kita sebagai pelajar kan Pak, disiplin itu bisa dilakukan dari sekolah Pak. Kita mengerjakan tugas tepat waktu sesuai deadline Pak, kemudian datang ke sekolah tepat waktu, terus kita mematuhi peraturan sekolah Pak. Itu juga bentuk disiplin Pak. Benar, itu sifat disiplin kita pada kesekolahan, pada persekolahan. Kalian harus tepat waktu, harus membuat tugas sesuai jadwal, harus bangun pagi, harus kalian tuh harus berteman juga. Itu kan kewajiban kalian juga. Terus kalian tuh harus membuat tugas sesuai apa yang diserahkan oleh guru kalian. Nah itu ya, sangat benar dan baik. Apakah ada yang ingin bertanya lagi atau memberikan pendapat lagi? Oke, tidak ada ya. Baik, Bapak di sini ingin kalian tuh menyampaikan pesan dan kesan kalian nih satu persatu nih. Pesan dan kesan kalian dalam setelah kita menjalankan PEGA kelompok kita pada hari ini. Mulai dari siapa dulu nih? Silakan. Oke, silakan. Saya senang dengan BK hari ini Pak, dan saya dapat ilmu. Oke, mendapatkan ilmu ya. Mendapatkan ilmu tuh berarti kamu yang tidak tahu menjadi tahu gitu ya. Iya. Oke, benar itu anak-anak ya. Itu sebagai tujuan Bapak juga, kalian mengikuti mereka kelompok ini, jadinya yang kalian tidak mengetahui menjadi kalian tahu. Apa sih itu Bukit Seguntang? Apa sih itu Sang Purbakala? Apa itu Sang Purba? Apa itu Sang
Sang Purba dan ya itulah pokoknya ya, Sang Purba. Dan kalian itu harus memang memiliki nilai-nilai yang baik, dan kalian tuh harus memiliki nilai yang seperti ditanamkan oleh sang gentar alam, Sang Purba ya. Baik, selanjutnya siapa? Saya Pak mau tanya. Oke, silakan kamu. Saya senang dengan bimbingan ini dan semoga ada bimbingan lain yang Bapak berikan. Iya, benar ya. Habis bimbingan BK kelompok ini, Bapak akan memiliki layanan-layanan lainnya dan topik-topik yang menarik lainnya nih ya. Menurut kalian, Bapak harap kalian bisa ikut lagi selanjutnya, karena Bapak mengapresiasi banget kalian ini sebagai anak-anak muda zaman sekarang, anak-anak SMP kelas 9 yang mau melanjut ke SMA, yang mau mendapatkan ilmu, itu wajib diberikan pemahaman terlebih dahulu oleh Bapak sebagai BK. Bapak ingin kalian itu memiliki nilai-nilai yang tertanam dari budaya kita, apalagi mulai budaya kita Palembang. Budaya kita Palembang, kalian harus memiliki nilai dan harus mengetahui apa sih budaya-budaya Palembang dan apa yang bisa kita dapat dari budaya-budaya Palembang tersebut. Contohnya seperti Bukit Siguntang ini memiliki pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan, jujur, bertanggung jawab, dan itu dapat kalian terapkan sehari-hari. Oke, baik. Selanjutnya, iya, Fadila. Saya merasa senang Pak, karena setelah saya mengikuti bimbingan kelompok yang Bapak adakan, saya menjadi tahu tentang sejarah kerajaan di Sriwijaya. Oke, baik ya. Bapak ikut senang kalau kalian senang mengikuti BK kelompok Bapak ya. Bapak sangat senang jika BK kelompok yang hari Bapak adakan ini bermanfaat buat kehidupan kalian. Bapak sangat senang dan Bapak apresiasi kalian. Makanya Bapak mengadakan ini karena ini sangat penting anak-anak ya. Pertama, kalian dapat mengetahui budaya Palembang. Kedua, kalian dapat mengetahui satu sama lain kan yang kalian tidak mengetahui kan. Kalian kelas mana, kalian orang mana, kalian namanya siapa, bener nggak? Benar, Pak. Benar Pak. Bener ya. Apalagi yang cowok nih, yang cowok pasti sibuk main bola, sibuk main ini, jadi mereka tidak saling berinteraksi, bener nggak? Yang cowok, bener ya? Oh, nggak bener. Berarti kalian Bapak mengadakan ini biar kalian itu mengenal satu sama lain ya, mengenal satu sama lain, dan kalian itu bisa mendapatkan ilmu yang tidak dipelajari dari sekolah. Baik, siapa lagi? Ya? Jadi Pak, kesan yang saya dapatkan setelah diskusi ini, bahwasanya Bapak telah membangkitkan semangat kami nih Pak melalui ice breaking dan juga dari video animasi Pak. Jadi tidak membuat bosan Pak. Jadi Bapak menggunakan media digital dengan baik Pak. Oke, itu pesan dan kesan kamu yang sangat Bapak terima ya. Semuanya juga Bapak terima karena pesan dan kesan kalian itu sangat Bapak apresiasi sekali untuk mengikuti kegiatan ini, dan Bapak sengaja menampilkan video animasi biar kalian tidak bosan. Coba kalian kalau misalkan Bapak ngomong aja dari tadi, pasti kalian bosan, bener nggak? Benar Pak. Nah, lebih enak kalian ada interaktifnya satu sama lain. Yang awalnya kalian tidak kenal menjadi kenal, yang kalian tidak berteman menjadi berteman, bisa jadi akrab, mungkin nanti bisa jadi bestie ya kalau zaman sekarang tuh ya, jadi bestie. Terus kalian bisa menambah juga wawasan kalian gitu. Dan kalian anak muda juga tidak boleh buta akan teknologi ya. Kalian juga harus melek akan teknologi. Kalian juga bisa menggunakan HP segala macam. Jadi kalian bisa menggunakan apa yang bisa digunakan pada zaman sekarang. Dan kalian, Bapak harap kalian itu dapat menerapkan apa yang kalian terima pada BK kelompok kita pada hari ini. Bapak harap kalian bisa dapat menerapkannya pada kehidupan kalian sehari-hari, dan kalian itu bisa di sekolah juga bisa mungkin kedisiplinan tadi kalian bisa menerapkannya juga. Terus kayak jujur, kalian harus jujur dengan orang tua kalian, dengan teman-teman kalian tidak boleh saling berbohong gitu ya. Terus kalian juga harus saling bertanggung jawab. Apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian lakukan itu harus kalian dapat pertanggungjawabkan. Apalagi dari cowok nih. Cowok biasanya kalau misalkan melakukan apapun terus melakukan ini pasti nanti gimana gitu kan, tapi kita sebagai cowok harus bertanggung jawab. Oke? Oke Pak. Kita harus bertanggung jawab, dan kita harus bertanggung jawab apa yang kita lakukan dan apa yang kita omongkan. Dan itu juga yang cewek gitu ya. Jadi Bapak harap kalian bisa menerapkan lah ini pokoknya ya. Kalian
bisa nanti meneruskannya apa yang Bapak omongkan, nanti bisa kalian ceritakan, oh nanti saya mendapatkan ini nanti di PK kelompok ini sangat asik gitu kan, nanti kalian cerita. Baik, udah ya Bapak akhiri PK kelompok kita pada hari ini. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, coba kalian saling salam-salaman dulu nih sebelum keluar. Ya, salam-salaman dulu. Biar kalian tambah akrab nantinya di keluar ya. Jadi nggak cuma di sini doang kalian akrab ya. Ya, Oke? Pak. Coba ini coba satu sama lain juga saling salam-salaman. Ini. Ya, biar kalian juga akrab. Oke, baik. Sudah selesai ya kita kelompok pada hari ini. Ya, saling dulu ya. Baik, Bapak harap tuh kalian bisa menerapkannya ya pada ini ya, kehidupan kalian ya. Baik.